Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita, pembacaan kitab Ushulus Sunnah lil Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita melanjutkan, ya, ada hal yang ingin saya ulangi, ya, untuk supaya lebih mengokohkan dan memahami apa maksud dan tujuan kenapa kita membaca silsilah akidah Asy-Syafi'iyah. Pada pertemuan yang lalu saya menyebutkan, ya, ketika kita membaca akidah Al-Imam Syafi'i dan murid-murid beliau rahimahumullah, maka sebenarnya ini telah mewakili dari seluruh akidah aimatus salaf, ya, telah mewakili akidah Al-Imam Ahmad, telah mewakili akidah Al-Imam Malik, telah mewakili akidah Al-Imam Abu Hanifah, telah mewakili akidah para imam tabi'in dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka seluruhnya para imam berakidah dengan akidah yang sama dan mereka tidak berselisih dalam masalah akidah. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam As-Sam'ani dari ulama Syafi'iyah dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Dan yang kedua, ya, kita telah menjelaskan dan menerangkan pada pertemuan yang lalu adalah sebagai bentuk berlepas dirinya kita dari tuhmah orang-orang yang mengaku bahwasanya kita memiliki akidah yang baru, ya, memiliki akidah Wahabi yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang semisalnya. Maka, ya, kita menjawab tuduhan ini kalau Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, atau guru-guru beliau dan ulama-ulama yang datang sebelumnya, ya, seperti Syekhul Islam, mereka tidaklah mendatangkan akidah yang baru dalam i'tiqad mereka, tetapi mereka mengambil akidah mereka dari imam-imam yang terdahulu, ya. Dan salah satu bukti sudah menjadi kurikulum pelajaran kita dulu di Darul Hadis dan juga di Jamiah Islamiyah Madinah adalah kitab-kitab akidah. Ya, kita mempelajari kitab Aqidah Al-Humaidi, kita mempelajari kitab Syarh Sunnah lil Muzani rahimahullah, dan tentunya saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita tidak terlalu penting terhadap pengakuan manusia. Yang paling terpenting ketika kita berakidah dengan sebuah akidah, kita bisa mendatangkan bukti dari kitab-kitab para ulama tersebut dan juga dari dalil Al-Quran dan dalil dari sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dari keyakinan kita, itu yang paling terpenting buat kita, apakah kita mampu untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Adapun dari manusia, ya, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan keridhaan seluruh manusia. Ya, sebagaimana yang telah sering kita sampaikan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, kita menyampaikan pada pertemuan yang lalu kenapa kita memilih mempelajari kitab akidah Asy-Syafi'iyah, karena kita ketahui di negeri kita, di Indonesia, yang mereka menganut mayoritas mazhab Syafi'iyah, sehingga, ya, ketika kita menyampaikan ini loh pendapat Imam Syafi'i, ini loh akidahnya murid-murid Imam Syafi'i, ini kitabnya beliau, di halaman sekian beliau menjelaskan dan menerangkan demikian, demikian, dan demikian, ya, sehingga mudah untuk kita meluruskan ketika ada sesuatu yang keliru, ya, dan juga ini akan memudahkan mereka untuk menerima, karena banyak di sana saudara-saudara kita muslimin yang sebenarnya mereka cinta dengan akidah yang benar, mereka cinta dengan akidah as-sahihah, namun ketidaktahuan mereka atau, ya, yang tersebar justru sebaliknya, sehingga mereka berpikir apa yang mereka yakini itulah akidahnya Imam Syafi'i, itulah akidah Imam Madzhab yang 4. Padahal, ya, itu semuanya para hadirin dan hadirat tentunya kita membutuhkan bukti, ya, kita membutuhkan dalil, kita membutuhkan burhan. Apakah benar apa yang kita yakini selama ini akidahnya sama dengan akidah Al-Imam Syafi'i ataukah tidak? Ya, jangan sampai nanti kita menyesal kelak di yaumul qiyamah, ya, ternyata akidah kita berbeda dengan akidahnya para a'immah
ya, berbeda dengan akidahnya para tabi'in, berbeda dengan akidahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini maksud dan tujuan kita supaya lebih mudah untuk kita menyampaikan dakwah kepada saudara-saudara kita muslimin. Kemudian yang keempat, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, sebagai bentuk pengulangan, ya, karena memang ilmu itu perlu diulang-ulang. Yang sering diulang saja kadang lupa, apalagi yang tidak pernah diulang-ulang, kan begitu. Ya, dan kita sudah pernah membawa athar dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku mengulang-ulanginya. Ya, nah kalau seandainya Aisyah adalah seorang wanita yang sangat cerdas, wanita yang pintar dan mengambil ilmu langsung dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membutuhkan beliau untuk mengulang-ulangi kembali, apalagi kita. Ya, yang kecerdasan hafalannya sangat jauh dibandingkan Aisyah, dan ilmu yang kita ambil bukan langsung dari mulut Nabi, tentunya akan berbeda, ya, ta'thir atau bekas dalam hati seseorang ketika seseorang mendengar langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bersama dengan itu, Aisyah radhiyallahu taala anha terus mengulang-ulangi ilmu tersebut sampai kuat, sampai kokoh di hati beliau. Ya, di antara hal yang kita sebutkan yaitu sebagai bentuk bara'ah, sebagai bentuk pembelaan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, karena banyak orang-orang menisbatkan sesuatu kepada para imam, ya, tetapi para imam tersebut berlepas diri dari mereka. Dan ini bukan hanya terjadi di tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 Masehi, telah pernah terjadi di zaman, ya, para a'immah di zaman dahulu, dari murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di antaranya Imam Al-Isfaraini rahimahullah, ya, setiap hari Jumat beliau datang ke tempat perkumpulan manusia, ya, kemudian beliau berteriak, ya, aku berkata bahwasanya Al-Quran itulah kalamullah, seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, tidak seperti yang disebutkan oleh Al-Baqilani. Ya, kemudian orang-orang bertanya kepada beliau rahimahullah, wahai imam, sampai kapan engkau akan berhenti untuk menyampaikan dan berteriak di hadapan manusia? Kata beliau rahimahullah, sampai seluruh manusia mengetahui bahwasanya saya, itu beliau, ya, mengambil ilmu dari murid-murid Al-Imam Syafi'i, kami tidak berjalan di atas jalannya Al-Baqilani. Baqilani adalah seorang ahli filsafat, ahlul kalam, ya, di mana orang-orang pada waktu itu tercampur, ya, kepada mereka antara akidah yang datang dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan akidah yang datang dari Al-Baqilani, sehingga mereka mengatakan, sebagian mereka menganggap bahwasanya akidah Al-Baqilani itulah akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga beliau rahimahullah Al-Isfaraini berteriak dan berkata bahwasanya saya tidak berjalan di atas akidahnya Al-Baqilani. Ya, dan kita sebagai orang-orang yang tentunya mencintai para ulama berusaha berjalan di atas jalannya mereka, ya, agar umat manusia bisa mengetahui mana akidah yang benar dan mana akidah yang tidak benar, mana akidah yang memang itu akidahnya Imam Syafi'i dan yang mana yang bukan akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tentunya bukan sekedar dengan pengakuan, tetapi kita mengambil dari kitab-kitab para ulama kita. Baik, kemudian kita masih pada pembahasan di Tuhmah yang tertuduh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala. Baik, disebutkan di sini, wa yazidu hadza bayanan wa yashudduhu ma rawahu al-Imam Ahmad min anna Bashar ibnu Surri al-Afwah dzakara hadits nadiratun ila rabbiha nadirah faqala ma adri ma hadha ish hadha fawathaba bihi ahlul Makkah wal Humaidi fa'tadhara falam yuqbal minhu. Subhanallah. Ya. Dan ditambah dalil atau bukti yang menunjukkan bahwasannya Al-Imam Humaidi rahimahullah itu beliau sangat keras kepada orang-orang yang menyelisihi jalannya beliau, apa yang disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah, bahwasannya Bishr ibnu Surri al-Afwah, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadiratun ila rabbiha nadirah, nanti manusia mereka akan memandang, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan jadi pembahasan kita dalam kitab kita Imam Humaidi, Ushul Sunnah Al-Humaidi, dan juga sudah pernah kita bahas dalam kitab Syarh Sunnah
lil Muzani rahimahullahu taala tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya para a'immah. Iya. Kemudian ketika Bishr bin Surri al-Afwah membawa hadis nadhiratun ila rabbiha nadhirah, bahwasanya bahwasanya orang-orang nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, "Ma adri ma hadza?" Apa ini maksudnya hadis ini? Ish hadza? Hadis apa ini? Ya, jadi beliau ya Bishr ibn Surri itu menganggap hadis ini apa-apa tadi seperti ini. Allah dilihat nanti di yaumul qiyamah. Bagaimana Allah akan dilihat di yaumul qiyamah? Apa-apaan ini? Jadi seakan-akan beliau berkata demikian. Kemudian fawathaba bihi ahlul Makkah wal Humaidi. Kemudian ya ahlul Makkah dan Humaidi mereka bersikap keras. Sikap ya dan pemahaman dan akidah Bishr ibnu ya Sirri ini. Kemudian Bishr ibn Sirri fa'tadzara. Dia meminta uzur. Saya salah, saya keliru. Saya tidak benar berkata dengan ucapan seperti ini. Maksudnya apa? Kita ketahui bahwasanya dari akidah ahli sunnati wal jamaah, dari akidah para imati ahli hadis, ketika mereka memahami ayat-ayat Al-Quran tentang sifat Allah dan hadis-hadis Nabi tentang penyebutan sifat-sifat Allah, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, amiru kama ja'at, difahami sebagaimana datangnya. Nah, ketika di sini Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat kelak di yaumul qiyamah, maka dilihatnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak perlu untuk seseorang menolaknya. Iya, tetapi Bishr al-Afwah ini beliau mengatakan hadis apa ini? Seakan-akan beliau menolak Allah Subhanahu wa taala nanti akan dilihat kelak di yaumul qiyamah. Sehingga dengan ucapan beliau ini ya, kemudian Al-Imam Ahmad dan juga Ahlul Makkah pada waktu itu dan Imam Humaidi rahimahullah ya mengkritik dengan kritikan yang sangat kuat. Ya, bahkan mereka menolak untuk meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Bishr ibnu Surri. Bahkan ketika Bishr ibn Surri ini meminta maaf, meminta uzur, ya, dan dia rujuk dari ucapannya, tidak diterima oleh Al-Imam Humaidi. Di sini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mengajarkan kepada kita sebuah prinsip yang sangat agung, sebuah prinsip yang sangat mulia. Dari jalannya para imatus salaf, mereka tidak mencela dalam masalah akidah. Mereka tidak mengenal abu-abu di dalam masalah usul agama. Dan mereka akan bersikap keras siapa yang menyelisih akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya, sehingga ketika ada orang-orang hari ini mereka mengatakan akidah ahli sunnah, orang-orang yang berjalan di atas sunnah ini dianggap keras, dianggap kaku, dianggap pemilik surga. Ya, tentunya ini bukanlah hal yang baru. Para imam-imam terdahulu mereka tidak hanya dihina, tidak hanya dituduh, bahkan mereka dikafirkan, bahkan mereka disiksa. Sebagaimana telah kita sebutkan di awal muqaddimah Syarh Sunnah lil Muzani rahimahullah. Sehingga saudara-saudaraku, ada faedah disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Pada waktu itu Syekh bin Baz rahimahullah selesai mempelajari kitab Risalah Tadmuriyah miliknya Syekhul Islam rahimahullah. Kemudian beliau berkata, selesai khotam kitab ini, kita akan mengulangi kalau bisa lebih dari 100 kali. Ya, nah kita mungkin Risalah Tadmuriyah, jangankan untuk baca, pegang kitabnya saja belum pernah. Apalagi mau pelajari. Ini yang mengajarkan Syekh bin Baz. Kata beliau, kita akan tamatkan 100 kali lebih kalau bisa. Kenapa? Para ulama begitu fokus dalam pembahasan akidah. Karena ini merupakan usul agama, ini pokok agama, ini pondasi agama. Iya, sehingga ketika seseorang mereka mempelajari akidah yang benar, ia cinta kepada buku-buku akidah, cinta kepada pembahasan para ulama dalam masalah usul. Ketika menghampirinya fitnah, ya, insya Allah ba'da taufiqi minallah dia akan kokoh di atas akidahnya. Tapi ketika dia hijrah,
hanya semangat untuk mendengar raqaiq tentang hati. Bagus, kita tidak mengatakan membahas hati tidak bagus. Hanya senang membahasnya, nggak pengen lah pembahasannya yang terlalu berat-berat, pusing saya. Pokoknya saya punya akhlak yang baik, pokoknya saya bisa jaga sholat malam, saya punya lisan yang baik, saya bisa bertetangga dengan baik, udah cukup. Maka orang-orang yang seperti ini tidak fokus dengan mempelajari kitab akidah. Ketika datang syubhat, ini perkara khilaf di kalangan para ulama, jangan terlalu ekstrim lah, jangan terlalu kaku. Toh dulu para sahabat juga berselisih, para imam madhab juga berselisih. Akhirnya apa? Akhirnya terseret. Akhirnya dia menyimpang di jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, tetapi dia tidak mempelajari akidah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Kasyfus Syubhat, beliau menyebutkan berapa banyak orang-orang yang mereka mencintai akidah. Mereka mencintai tauhid, tetapi mereka tidak punya senjata. Mereka tidak punya ilmu. Mereka tidak semangat untuk belajar kitab-kitab akidah seperti ini. Akhirnya kecintaan mereka itu ibarat seperti kerupuk yang kelihatannya keras, tapi ketika kena air sedikit melembek. Inilah faidah. Ketika kita membaca hal yang seperti ini, bagaimana kerasnya para imam. Bagaimana kuatnya mereka membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak main-main. Tidak ada abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Begitu jalannya mereka. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat dan para penuntut ilmu yang mencintai akidah, yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangatlah, seriuslah untuk mempelajari kitab-kitab akidah yang seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Daruqutni rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tahdhibut Tahdhib dari Su'alat Al-Barqani di miliknya kepada Daruqutni, wajadu alaihi fil madhhab fahalafa wa'tadhara ila al-Humaidi. Syekh Bishr Ibnu Surri Al-Afwah meminta udzur kepada Al-Imam Humaidi bahwasanya saya salah, saya keliru dalam memahami hadis tersebut. Jadi ibaratnya beliau merujuk. Qultu, kata siapa ini? Ini kata Saiful Rahman Al-Azami yang mengkritik Al-Imam Al-Humaidi. Wa ma hadha falam yuqbal Humaidi minhu bal kana yaqul innahu jahmiyun la yuhillu ayyuktab anhu. Bahkan di sini disebutkan oleh beliau setelah Bishr Ibnu Afwah meminta udzur kepada Humaidi, kekeliruan beliau, kesalahan beliau dalam memahami hadis ini, bersamaan dengan itu udzurnya tersebut tidak diterima oleh Imam Humaidi. Bahkan Al-Imam Humaidi berkata, innahu jahmiyun la yuhillu ayyuktab anhu. Sesungguhnya dia itu seorang jahmi dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil ilmu darinya. Subhanallah. Ini saya pertegas kembali bagaimana kuatnya para imam berpegang di atas akidah as-sahihah. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Bishr Ibnu Surri? Saya ulangi kembali, ketika dia membaca hadis nadhiratun ila rabbiha nadhirah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti kelak di yaumul qiyamah, dia mengatakan hadis apa ini? Dia menolak sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala. Menolak sifat seperti ini, dia seorang jahmi, jangan kamu ambil hadis darinya, jangan kamu ambil ilmu darinya. Subhanallah. Ini tidak main-main, saudara-saudaraku. Ini dikarenakan mengalir dalam badan mereka, dalam darah mereka, kecintaan kepada akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kepada orang-orang hari ini, para pendakwah hari ini, ya akhi, jangan terlalu ekstrim lah dalam pembahasan-pembahasan seperti ini. Jangan terlalu kaku. Jangan terlalu menganggap diri kamu saja yang benar. Demikian selalu hujah mereka. Demikian selalu alasan mereka ketika kita membahas akidah. Dan saya pertegas kembali, tidak ada urusan kita dengan mereka.
Ya, tetapi yang menjadi prinsip kita dalam beragama, bagaimana para imam kita memahami akidah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita kecintaan kepada akidah ini. Ya, dan tentunya kecintaan tersebut tidak akan tertanam pada hati seseorang kecuali dengan kesemangatan dia belajar dari buku-buku para imatus salaf. Kemudian para hadirin dan hadrat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Yahya bin Ma'in, ra'aituhu yani bashara yastaqbil al-bait yad'u ala qaumin yarmuna bi'ai jahm wa yaqul ma'adha Allah an akuna jahmiyah. Aku melihat Bishr, dia menghadap ke Ka'bah pada waktu itu dan dia berdoa kepada kaum yang telah menuduh dia memiliki pemikiran Jahmiyah. Ma'adha Allah. Ya, aku berlindung kepada Allah dari seorang Jahmi. Aku bukan Jahmi. Ya, tetapi karena satu kalimat tadi, Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah tidak halal mencatat hadis darinya, kata beliau. Nah, inilah diantara poin kenapa Al-Imam Humaidi rahimahullah beliau dianggap kaku, dianggap keras, dan tidak memberikan maaf kepada orang-orang yang mereka keliru dalam kesalahannya. Ya, nah setelah Syekh Habibur Rahman Al-Azami menyebutkan dalil-dalil bahwasanya Al-Imam Humaidi itu memiliki sifat seperti ini, kata beliau, "Fahadha yu'tika anhu idza kana tasakhut ala ahadin aw naqama minhu syai'an lam yakun liyarda anhu walau tansil aw i'tadhara walakin a'immah lam yutabi'uhu bal radu an Bishr wathaquhu wa akhraju lahu hatta innal Bukhari tilmidh al-Humaidi akhrajahu fi sahihi." Kata beliau, dan ini memberikan pelajaran buat engkau bahwasanya Al-Humaidi ketika dia itu sudah marah dengan seseorang atau ketika dia mengkritik seseorang, dia tidak akan pernah rela dan ridho kepada seseorang tersebut walaupun orang tersebut sudah meminta udzur, sudah meminta maaf, sudah rujuk dari ucapannya. Tetapi para imah kata Habibur Rahman Al-Azami, tetapi para imah tidak mengikuti jalannya Al-Imam Humaidi. Bahkan mereka ridho kepada periwayatan Al-Bishr, ya, dan mereka menganggap dia itu thiqah. Bahkan Al-Imam Bukhari, muridnya Al-Imam Humaidi, mengeluarkan beliau di dalam sahih beliau. Jelas ya? Jadi ada sebagian ulama memandang beliau ini sangat keras. Namun kita jawab di sini, ya, sebagaimana mu'aliqul kitab meluruskan apa yang dianggap oleh orang-orang bahwasanya Imam Humaidi itu keras dan kaku. Ya, di sini ya sabar ya. Karena ini poin penting menurut saya sebelum kita membaca poin-poin di dalam kitab Ushulus Sunnah, karena kitab Ushulus Sunnah yang kita baca ini ya materinya atau poin-poin yang ada di dalamnya itu tidak jauh berbeda dari apa yang telah kita baca dalam kitab Ushulus Sunnah lil Muzani rahimahullah. Namun ya seperti yang telah kita nukilkan dari Syekh bin Baz rahimahullah, dalam satu kitab saja terkadang kalau bisa tamat 100 kali dalam satu kitab. Ya, apalagi kita belum pernah membaca sama sekali. Baik, pertama kita simpulkan muakhadhat atau kritikan kepada Al-Imam Al-Humaidi oleh Saifur Rahman Al-Azami rahimahullah supaya lebih mudah untuk kita menjawab. Pertama, Humaidi itu terlalu keras kepada orang yang menyelisihinya dan dia tidak bisa menahan dirinya ketika dia marah. Ini satu poin. Poin yang kedua, Al-Imam Humaidi rahimahullah, beliau tidak menerima orang-orang yang telah meminta uzur. Orang-orang yang telah bertobat dari kesalahannya tidak diterima oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Taib. Al-mukhalif lil Imam Humaidi huna huwa Ibnu Abdul Hakam. Ya, dan yang berslisih dengan Imam Humaidi di sini adalah Ibnu Abdul Hakam. Dia adalah imam dari Imam Ahlus Sunnah, apa yang nampak dari biografi beliau. Dan kalam dan ucapan Imam Humaidi di sini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, labuda ayahsul alal qaidah. Ya, di sini harus dibawa kepada kaidah kalamul aqran fi ba'dihim al-ba'd fala yuqbal. Kalam aqran. Jadi kalau kita mempelajari ilmu dawabit al-jarh wa ta'dil, jadi orang-orang yang ingin memperdalam ilmu hadis,
ya secara ilmu riwayatan ataukah ilmu dirayatan, ada kitab-kitab yang harus dia pelajari dari jenjang-jenjang pendidikannya. Ya, dia belajar dari mulai kitab Baiquniyah, alhamdulillah. Ya, kita di Aceh dengan teman-teman, ya, kitab Baiquniyah juga menjadi salah satu kurikulum pelajaran kita di sini. Alhamdulillah sudah mau selesai, tapi qadarullah masyafa'al dengan kondisi seperti ini akhirnya kita berhenti. Ya, selesai seseorang mempelajari kitab Al-Baiquniyah, dia masuk ke dalam kitab, ya bisa dia belajar kitab Muqaddimah Ulumul Hadith miliknya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan kemudian dia bisa melanjutkan kitab Al-Mauqidah miliknya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dan mungkin dia bisa membaca kitab At-Taqid wal Idah miliknya Al-Iraqi rahimahullah. Kemudian dia penting untuk mempelajari kitab Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil untuk mengetahui bagaimana kaidah-kaidah. Ada seorang ulama yang menjarah, ada seorang ulama yang memberikan rekomendasi. Nah, ada ilmu khusus yang dipelajari di sana oleh para imam. Ya, nah di antara fara' masail ini ada namanya kalamul aqran. Kalam al-aqran. Ucapan orang yang dia memiliki level yang sama. Orang yang memiliki level yang sama itu terkadang emosinya itu akan lebih muncul. Ya, atau sesuatu ketidaksukaan dalam hatinya ketika akron itu lebih dibandingkan apa? Yang bukan akron. Akron itu selevel, sejajar. Makanya para ulama ketika ada seorang yang dia satu akron, selevel itu tidak diterima. Ya, bisa saja ada sesuatu perkara pribadi yang dia lontarkan dari mulutnya kepada orang yang sejajar dengannya. Al-Imam Malik rahimahullah, kita ketahui bahwasanya Imam Malik adalah imam Ahlus Sunnah, imam Darul Hijrah. Siapa yang tidak mengakui keilmuan Imam Malik? Siapa yang tidak mengakui keimaman beliau, keilmuan beliau dari segala bidang, dalam masalah fikih, dalam masalah hadis, dirayatan wa riwayatan. Iya. Nah, bersama dengan itu, pada waktu itu Muhammad ibnu Zubair, Muhammad bin Ishaq rahimahullah berkata, datangkan kepadaku kitab Muwatta Malik, Saubutiruh. Saya akan mengoreksi kitab Imam Malik, kitab Muwatta'nya Malik. Iya. Didengar oleh Imam Malik rahimahullah. Ya, ketika beliau mendengar Muhammad bin Ishaq akan mengkritik kitab beliau Muwatta, kata Imam Malik, Dajjal min dajajilah. Ini Dajjal ini, dari para Dajjal. Kalau kita mempelajari kitab Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil, tingkatan jarah, tingkatan kritikan yang paling tinggi itu Dajjal. Yang mengkritik siapa? Imam Malik rahimahullah. Tetapi para ulama tidak menerima kritikan Al-Imam Malik rahimahullah kepada siapa? Muhammad bin Ishaq. Padahal ini imam besar. Kenapa tidak diterima kritiknya? Karena di sini ada sesuatu dari Imam Malik rahimahullah kepada Muhammad bin Ishaq, bukan keterkaitan agama beliau, bukan keterkaitan hafalan beliau, bukan keterkaitan dengan akidah beliau, tetapi beliau marah karena Muhammad bin Ishaq mengatakan apa? Datangkan kepada saya Muwatta Imam Malik, saya akan koreksi. Ini pelajaran yang berharga buat kita. Sekali Imam Malik mendajjalkan, ya, mengkritik, menjarah Muhammad bin Ishaq dengan jarah yang syadid, tetapi para ulama tidak menerimanya. Dan ini hal yang penting, sebagaimana telah saya singgung pada pertemuan yang lalu. Ya, ini sangat penting para penuntut ilmu mempelajari hal-hal yang seperti ini. Tapi ini bukan di awal kita belajar. Ya, bukan di awal kita belajar, tetapi itu mungkin silsilahnya ketika kita sudah mempelajari beberapa kitab-kitab hadis tadi. Ya, dan dulu kurikulum kami di Damaj, ya, yang paling tinggi dari kitab yang kita pelajari adalah Syarah Ilal Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yang disyarah oleh Ibnu Rajab. Ya, jadi Al-Imam At-Tirmidzi, beliau di Muqaddimah kitab Sunan At-Tirmidzi, beliau menjelaskan tentang dawabit jarh wa ta'dil di situ. Ya, dan disyarah oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Dan ini kitab yang penting untuk dipelajari oleh para penuntut ilmu. Dan ini dulu ketika kita di Damat, ini merupakan kurikulum yang tertinggi
dari pembahasan kitab hadis yang kita pelajari. Ya, mungkin saya perlu sedikit menjelaskan dan menerangkan di sini sebagai bentuk juga melepaskan diri dari tuhmah. Ya, kalau orang-orang yang dianggap, mohon maaf, Wahabi dalam tanda petik, mereka adalah orang yang nggak belajar kitab. Mereka orang yang cuman baca buku, ya, buku terjemahan. Ya, terserah kalian mau ngomong apa. Ya, toh itu semuanya tidak memberikan mudarat kepada kami. Tetapi hakikatnya alhamdulillah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kita punya kurikulum di sana. Ya, dalam tadi saya sudah menjelaskan tentang ilmu hadis. Ya, adapun dalam ilmu nahwu, kita mempelajari ilmu nahwu. Kita belajari dari kitab Matan Jurumiyah, kemudian masuk kitab Tuhfatus Saniyah, kemudian kita masuk dalam kitab Matan Mutamimah dan Syarah Mutamimah Al-Kawakib. Kemudian setelahnya kita baca kitab Qatrun Nada miliknya ya rahimahullah, la ilaha illallah, ya Qatrun Nada. Ya, kemudian setelah kita belajar kitab Qatrun Nada, kita belajar Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil. Ini merupakan tingkatan yang paling tertinggi yang dulu dipelajari di tempat saya belajar. Walaupun ada sebagian para santri atau para siswa, mereka mempelajari kitab Qatrun Nada itu miliknya Ibnu Hisham. Ya, dan Ibnu Hisham itu punya kitab berjudul Mughni Labib li Ibn Hisham. Ya, kalau kita mempelajari kitab Jurumiyah, ya, kita mempelajari awal pertama adalah al-kalam wa lafdul murakkabul mufidu bil wada' wa aqtamu salasatun ismun wa filun wa harfun wa jali ma'na. Apakah kitab Jurumiyah, Tuhfatus Saniyah, syarahnya, Mutamimah, Qatrun Nada, Alfiyah Ibnu Malik itu berjalan di atas kaidah ini. Pasti dimulai dengan al-kalam. Tapi berbeda dengan kitab Mughni miliknya Ibnu Hisham rahimahullah. Mughni Labib Ibnu Hisham, beliau membahas berdasarkan huruf. Jadi huruf alif. Dalam bahasa Arab huruf alif apa saja? An, in, anna, inna. Ya, itu dibahas oleh beliau dalam satu pembahasan. Nanti huruf ba. Huruf ba dalam bahasa Arab ada apa saja? Ada ba listianah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada ba yang namanya al-mulasaqah. Ya, misalnya liyatufu bil baitil atiq, hendaknya mereka tawaf di Ka'bah. Itu ba-nya adalah ba mulasaqah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu bi ru'usikum, hendaknya mereka membasuh kepala mereka. Ba-nya ba apa di sini? Ya, dan juga dalam ba-nya ba lil musahabah. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Ya, makanya terkadang orang-orang yang memang hanya mendengar isu, nyangka pugah bawanya, bah. Baik pugah bidah, pugahnya pugah aja sirap tiga bismillahirrahmanirrahim, pirap bismillah. Hai de pugah jirap bismillah. Ya akhi, ada sebuah syair yang sangat indah. Disebutkan oleh seorang penyair Arab, ya ibnal kiram, ala tadnu fatubsira, ma qad ahdatsuka fama ra'in kaman sami'a. Wahai saudaraku yang mulia, marilah mendekat. Ya, maka niscaya apa yang tersebar di sana begini, wah dia bismillah dah doa Arabnya awak ya. Ya, maka kalau engkau mendekat, engkau mendengar, orang yang mendengar itu beda dengan orang yang melihat. Itu dipelajari, kita belajar pembahasan seperti ini. Ya, alhamdulillah kitab Mughni Labib miliknya Ibnu Hisham. Ya alhamdulillah kita tamatkan 2 tahun waktu itu belajarnya. Kitab Nahwu 2 tahun kita tamatkan kitab Mughni Ibnu Hisham. Alhamdulillah. Ini bukan mimbab untuk seseorang memamerkan apa yang dipelajari, tidak. Tapi ini mimbab untuk melepaskan diri dari tuhmah, dari tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Dan ini adalah jalannya para imam kita. Ya, Al-Imam Syafi'i, Imam Bukhari rahimahullah, ketika beliau dituduh mengatakan Al-Quran makhluk, beliau menulis kitab Afal Khalqul Ibad sebagai bentuk bantahan tuhmah orang-orang yang menganggap beliau sebagai orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Taib. Maka saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, mohon maaf terlalu jauh kita keluar dari pembahasan. Ya, jadi kita kembali kepada kalamul aqran. Jadi ucapan Ibnu Abdul Hakam rahimahullah kepada Imam Humaidi rahimahullah itu adalah kalamul aqran. Fala yuqbal, maka tidak diterima ucapannya Humaidi kepada Ibnu Abdul Hakam karena ucapan aqran. Udhif ila dhalik anna al-badi fi hadha huwa Ibnu Abdul Hakam nafsu,
Walakin Al-Humaidi zada ma la yanbaghi lamma ghadab. Wal ghadab sababun lirrafa' al-lawm wal 'itab indal uqala wal musannafin. Taib. Nah, di sini saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kita mengatakan bahwasannya yang memulai perdebatan pada waktu itu adalah Ibnu Abdul Hakam. Apa perdebatannya? Yaitu ketika dikatakan oleh Al-Imam Humaidi bahwasanya orang yang paling berhak dan yang paling alim dari murid Syafi'i adalah siapa? Al-Buwaiti. Nah, diingkari oleh Ibnu Abdul Hakam. Kadzabta, kata Ibnu Abdul Hakam, engkau telah berdusta. Jadi siapa yang memulainya? Ibnu Abdul Hakam yang memulainya. Dan Imam Humaidi karena beliau marah tadi, beliau mengatakan kadzabta wa abuka wa ummuka. Telah berdusta ente, mama ente, bapak ente semuanya pendusta. Jelas ya? Dan ini adalah kemarahan. Dan disebutkan oleh beliau orang yang marah adalah sebab diantaranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kepadanya apa? Hal yang tercela karena memang dalam kondisi marah. Jadi kalau seandainya wajar ketika orang marah itu bisa kena siapa saja. Terkadang dia bisa mengucapkan sesuatu yang tidak terkontrol. Oleh karena itu di sana para ulama ketika ada orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan marah dan dia tidak bisa mengontrol apa yang dia ucapkan, itu dihukumi sebagai orang yang hilang akalnya. Dan Nabi mengatakan rufiyatul aqlam anits tsalatsa. Diangkat kolam itu dari 3 jenis manusia. Di antaranya orang yang gila sampai akalnya itu kembali, sampai dia kembali sehat. Dan orang yang marah itu dikiaskan kepada orang yang hilang akal tadi. Tapi kalau dia marah bisa mengontrol apa yang diucapkan, maka caranya itu jatuh. Tapi kalau seandainya marah dia itu tidak bisa mengontrol apa yang diucapkan, maka caranya itu tidak jatuh. Tapi Allahu taala alam bisawab. Dan saya mohon maaf sekali lagi, mungkin kita butuh waktu 1 kali lagi untuk membaca muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Karena saya rasa ini faedah yang cukup penting untuk kita mengetahuinya. Baik. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya kalau memang apa yang saya sampaikan ini mungkin terlalu cepat atau mungkin sulit untuk difahami, mungkin bisa ditanya nanti di komentar, apakah di Facebook ataukah di YouTube, ya, agar kita bisa mengulangi kembali. Cuman faedah yang paling terpenting yang ingin saya sampaikan dari hal-hal yang telah saya sebutkan dari awal pembahasan sampai sekarang, ya, perkara kritik mengkritik di antara para a'immah itulah sesuatu yang wajar terjadi. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan Al-Imam Humaidi rahimahullah, di dalam masalah ini saudara-saudaraku muslimin, beliau tidaklah bersendirian. Beliau tidak bersendirian. Iya, bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau juga tidak menerima riwayat dari orang-orang yang mereka keliru dalam memahami akidah as-sahihah dan kemudian mereka bertaubat. Tidak diterima oleh Imam Ahmad. Jadi beliau tidak bersendirian dalam masalah ini. Di antaranya disebutkan di sini, ya, di halaman 16, walam yanfarid Imamul Humaidi bi tarkir riwayah anhu faqad syarakahu fi dzalika Imam ahli sunnah Imam Ahmad bin Hanbal haitsu qala falamma qadimtu Makkah maratu tsaniyah kana yaji ilaina fala naktub anhu wa ja'ala yatalattaf fala naktub anhu. Ya, tidak bersendirian Imam Humaidi dalam meninggalkan riwayat darinya. Dari siapa? Dari Basyarun tadi. Ya, bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Al-Sunnah juga tidak menerima riwayat darinya. Ya, nah kalau seandainya Anda ingin mencela Al-Imam Humaidi dan Anda mengkritik Imam Humaidi keras dan kaku kepada orang yang berseberangan dengan beliau, maka lazimnya juga Anda harus mengkritik Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad juga tidak menerima riwayat darinya. Ya, sebagaimana disebutkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini disebutkan falamma qadimtu Makkah maratu tsaniyah, kata Imam Ahmad, ketika aku datang ke Mekah pada kali keduanya, kana yaji ilaina, dan pada waktu itu Bishr as-Sirri mendatangi kami. Faham? Kemudian Imam Ahmad berkata fala naktub anhu, kita tidak mencatat hadis dari dia. Wajalla yatalattaf, dan kemudian dia mulai untuk meminta uzur dari Imam Ahmad. Mulai dia mengakui kesalahannya apa yang dia takwil dari hadis Nabi tadi. Kemudian Imam Ahmad juga berkata fala naktub anhu, kita enggak mencatat dari dia. Subhanallah.
Para hadirin, ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kita semuanya. Saya tutup dengan sebuah faidah ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun faedah ini sudah pernah saya sampaikan, tidak masalah untuk kita ulang-ulangi karena ilmu itu memang perlu diulang-ulangi. Pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memegang beberapa lembar mushaf Taurat. Yang kita tahu bahwasanya Taurat adalah kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika Rasulullah melihat apa yang ada di tangan Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan beliau berkata, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, maka wajib bagi dia untuk beriman dengan apa yang datangku dengannya. Seakan-akan Rasulullah ingin berpesan, sudah mencukupi kepada engkau wahai Umar Al-Quranul Karim. Kitab ini semua sudah mansuh. Kitab ini semua sudah terhapus setelah datangnya Al-Quran. Ya, nah kita bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya orang-orang hari ini bebas untuk mengambil ilmu dari siapa saja, bebas untuk membaca buku apa saja. Kira-kira kalau dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa pandangan Nabi kita kira-kira? Apa kira-kira? Yang kitab saja, kitab suci miliknya Nabi Musa Alaihissalam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghardik Umar bin Khattab. Apakah kemudian Anda berani mengatakan Rasulullah ekstrim? Anda berani mengatakan Rasulullah memahaminya benar ajarannya saja? Berani Anda mengatakan Rasul kita mencela Nabi Musa alaihissalam? Na'udzubillah. Ya, Nabi kita sangat jauh dari hal-hal yang seperti itu. Tetapi yang harus kita luruskan adalah pemikirannya kita, jalannya kita yang harus kita luruskan kepada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mencocoki dari jalannya kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga para hadirin dan hadirat semuanya, dan saya harap bersabar karena muqaddimah ini adalah muqaddimah yang cukup penting untuk saya sampaikan. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khairan kepada muslimin yang telah memberikan sebagian hartanya kepada saudara kita yang tengah kesulitan mencari nafkah saat wabah virus corona atau COVID-19 melanda negeri kita. Alhamdulillah, distribusi tahap pertama sebanyak 1 ton beras, 100 lemping telur, 100 kg gula, dan 100 kg minyak goreng akan disumbangkan kepada saudara kita yang tengah membutuhkan. Semoga Allah membalas pahala yang banyak atas kebaikan antum membantu saudara-saudara kita yang tengah membutuhkan. Barakallahu fikum. Mari ringankan beban saudara kita di tengah wabah virus corona. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk memenuhi kebutuhan pokok saudara kita di rekening BNI Syariah 2019070111 atas nama Yayasan Media Sunnah Aceh.